Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan mengenai struktur sistem operasi yang beranggotakan Muhammad Mustafa Kamal dengan NPM 19041110-145 dan saya sendiri Yayang Hafifah dengan NPM 19041110-147. Yang pertama mengenai pengertian dari sistem operasi. Sistem operasi adalah sebuah perangkat lunak atau software yang berfungsi untuk melakukan instruksi dasar yang bekerja sebagai penghubung atau jembatan antara hardware dan pengguna komputer. Selanjutnya terdapat fungsi dasar dari sistem operasi. Terbagi 3, yaitu manajemen sumber data, manajemen data, dan manajemen proses. Yang pertama, untuk fungsi dasar sistem operasi yaitu manajemen sumber data. Manajemen sumber data berkaitan dengan pengendalian ada pemakaian sumber daya pada komputer yang dimana dilakukan oleh perangkat lunak, aplikasi yang tengah dijalankan pada komputer tersebut. Seperti peralatan masukan atau keluaran, dan memori utama. Yang kedua, fungsi dasar sistem operasi yang kedua yaitu manajemen sumber data. Manajemen sumber data merupakan pengendalian terhadap data, output atau input, yang dimana termasuk dalam melakukan alokasi dalam peralatan penyimpanan memori utama maupun penyimpanan sekunder. Fungsi dasar sistem operasi 3 yaitu manajemen proses. Manajemen proses mencakup penjadwalan, pemantauan proses pada komputer, dan juga penyiapan. Dan yang dimaksud dengan proses adalah program yang sedang dijalankan. Selanjutnya mengenai operating system service. Operasi memberikan efisiensi berupa menyediakan lingkungan untuk eksekusi program, menyediakan layanan tertentu untuk program dan pengguna program. Layanan khusus yang disediakan tentu saja berbeda dari sebuah sistem operasi ke sistem operasi lainnya. Tapi dapat mengidentifikasi kelas umum. Layanan sistem operasi akan untuk kenyamanan programmer untuk membuat pemrograman. Sistem operasi juga memberi efisiensi kepada pengguna sistem berupa yang pertama yaitu protection. Protection yaitu menjamin segala akses ke sistem sumber daya yang dikendalikan. Yang kedua, accounting, yaitu merekam seluruh kegiatan yang dilakukan user. Ketiga, resource allocator, yaitu mengalokasi sumber daya kepada beberapa user yang sedang berjalan secara bersamaan. Dan selanjutnya yaitu antarmuka unit grafik atau yang dikenal sebagai GUI atau Graphical User Interface. Selanjutnya yaitu program execution, yaitu kemampuan sistem memuat dan menjalankan program. Selanjutnya komunikasi, yaitu pertukaran data ataupun informasi proses yang berada pada satu komputer atau lebih. Selanjutnya error detection, yaitu layanan mendeteksi kesalahan untuk menjaga kestabilan sistem. Selanjutnya data manipulation, yaitu layanan yang dapat melakukan berbagai operasi pada file, diantaranya membuat, menulis, menghapus file, dan juga membaca. Dan yang terakhir, operasi input atau output, itu untuk mekanisme untuk melakukan operasi input dan output. Mengenai sistem cost akan dijelaskan oleh Muhammad Mustafa Kamal. Dipersilakan. Halo, saya Mustafa Kamal. Oke, akan saya lanjutkan. Berikutnya ada materi system calls.
System calls ini merupakan tata cara pemanggilan di program aplikasi yang dimana untuk memperoleh layanan yang disediakan oleh sistem operasi itu. Nah, system calls ini ada banyak jenisnya. Yang pertama yaitu proses control. Proses control ini sistem calls yang mengendalikan proses-proses yang sedang berjalan. Contohnya itu ada load, eksekusi, dan create proses, dan lain-lain. Selanjutnya ada file manipulation. Bahkan kumpulan system calls yang bertugas memanipulasi file seperti pembacaan, penulisan, penghapusan, dan pengubahan. Contohnya yaitu create file, delete file, open file, dan lain sebagainya. Selanjutnya jenis system calls ketiga ada device manipulation. Bahkan system calls yang mengatur penggunaan peralatan device yang terhubung pada mesin atau hardware. Nah, contohnya itu ada read device, write device, request device, dan lain sebagainya. Yang keempat itu ada information maintenance. Nah, ini adalah system calls yang menghubungkan user dengan sistem operasi dalam hal berbagi informasi. Contoh terapannya itu ada set time, data, set system, data, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada jenis system calls communication. Sistem calls ini melakukan pertukaran informasi melalui fasilitas komunikasi yang disediakan dari sistem operasi itu sendiri. Terapannya itu ada send message, receive message, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita masuk ke sistem program. Aspek lain dari sistem modern adalah kumpulan program sistemnya, yang dimana program sistem atau dikenal sebagai utilitas sistem menyediakan lingkungan yang nyaman untuk pengembangan dan pelaksanaan program. Sistem program ini beberapa diantaranya adalah user interface untuk panggilan system calls ya. Sistem program ini dibagi ke beberapa kategori. Nah, ini diantaranya ada manajemen file, informasi status, modifikasi file, pemuatan dan eksekusi program, komunikasi, dan background service atau layanan latar belakang. Nah, semua sistem ini memiliki tujuan umum. Metode untuk meluncurkan proses program sistem tertentu pada waktu boot. Selanjutnya kita masuk ke struktur sistem operasi. Yang pertama yaitu ada struktur sederhana. Jadi, banyak sistem operasi yang tidak memiliki struktur yang terdefinisi dengan baik. Seringkali sistem seperti itu dimulai sebagai sistem yang kecil, sederhana, dan terbatas. Kemudian, sistem yang dibuat itu berkembang di luar cakupan aslinya. Nah, MS-DOS merupakan salah satu contoh sistem operasi yang memiliki struktur sederhana. Selanjutnya ada layered system, yaitu sistem operasi yang dibentuk secara berlapis-lapis, di mana lapisan-lapisan bawah memberi layanan lapisan atas, memberi layanan lebih dari lapisan atas. Lapisan yang paling bawah adalah hardware, dan yang lapisan paling tinggi adalah user interface. Nah, sebuah lapisan memiliki implementasi dari objek abstrak yang merupakan enkapsulasi dari data dan operasi yang bisa memanipulasi. Struktur berlapis dimaksudkan untuk mengurangi kompleksitas rancangan dan implementasi dari sistem operasi. Jadi begitu.
Selanjutnya ada microkernel yang ketiga atau kernel mikro, merupakan metode struktur. Ini adalah menghilangkan komponen-komponen yang tidak diperlukan dari kernel dan mengimplementasikannya sebagai sistem dan program-program level user. Mikrokernel ini menghasilkan kernel yang lebih kecil. Fungsi utama dari jenis ini adalah menyediakan fasilitas komunikasi antara program klien dan bermacam pelayanan yang berjalan pada ruang user. Dan yang terakhir adalah modules dari struktur sistem operasi. Kernel yang penjelasannya, kernel mempunyai kumpulan komponen-komponen inti dan secara dinamis terhubung pada penambahan layanan selama waktu boot atau waktu berjalan. Sehingga strateginya menggunakan pemanggilan modul yang dilakukan secara dinamis. Pemanggilan modul ini dinamakan dengan istilah loadable kernel modules. Nah, penggunaan modular ini umumnya sudah diimplementasikan oleh sistem operasi modern. Nah, contoh sistem operasinya itu ada Solaris, Linux, dan Mac OS X. Nah, oke. Sekian dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.